Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua teman-teman cerita untung ya. Semua doa, masukan dan saran kami terima dengan baik. Insya Allah semoga akan memperbaiki tayangan ini ke depannya. Dan juga semoga selalu menginspirasi. Episode kali ini pria 1000 janda. Aduh. Biasanya orang bilang kapasitas kemampuan itu cuma 4. Mungkin yang satu istrinya, yang tiga menghidupi 3 janda gitu misalnya. Ini bapak ini 1000 janda. Apakah benar bapak ini mampu menjadi solusinya para janda-janda tersebut sampai ribuan? Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Menafkahi tidak harus menikahi. Itulah tagline dari Rul Mustafa, sang pemburu 1000 janda untuk diberikan bantuan. Jadi saya kebetulan dikasih kesempatan sama Allah bisa menafkahi 1000 janda, tapi tidak menikahi. Selama 5 tahun terakhir, ia melakukan aksi belusukan untuk mencari janda-janda tua agar diberikan sedekah atau hanya sekedar mendengarkan curhatan mereka supaya mereka tidak kesepian. Nah, pasti kalian penasaran kan dengan cerita lengkapnya? Mari kita simak di channel Cerita Untung. Langsung kita ketemu dengan Pak Rul Mustafa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Usia berapa Pak? Usia 47. 47. Oke. Nah, 1000 janda nih kan, waduh lumayan mengganggu pikiran kita nih. Pertanyaan kita, ini biar nggak ambigu nih. Apa yang dimaksud dengan laki-laki 1000 janda? Apa Bapak memang kemudian memperistri 1000 janda gitu, atau janda-janda di daerah Bapak semua lari ke Bapak semua gitu, atau gimana? Ini gimana Pak? Apa ini maksud dengan 1000 janda ini? Enggak Mas Ari. Jadi saya kebetulan dikasih kesempatan sama Allah bisa menafkahi 1000 janda, tapi tidak menikahi. Nah itu menafkahi 1000 janda ya. Waduh, ini menarik nih. Jadi ibaratnya yang dipilih janda yang udah lansia. Ya. Dan udah sampai ribuan. Nah, kenapa pilihannya janda? Ada orang-orang yang kemudian ingin berada di jalan kebaikan tuh pilihnya tuh kan ada yang mungkin anak yatim misalnya, atau juga mungkin orang miskin. Ini spesifikasi untuk janda. Terinspirasi dari mana tuh? Ada 2 hal sih yang membuat saya kenapa janda gitu ya. Pertama, anak yatim udah banyak yang santuni gitu ya. Yang kedua, karena dalam hadis Nabi itu ketika kita menolong janda itu pahalanya udah pahala jihad gitu kan. Nah itu yang membuat ini. Satu berarti ya? Iya. Jadi kemudian saya terinspirasi dari mana sih? Kebetulan terinspirasi dari almarhum ibu saya yang juga janda gitu kan. Jadi beliau ketika masih jadi janda gitu, kalau masak gitu ya untuk keluarganya selalu dilebihkan gitu kan. Masaknya itu dilebihkan, walaupun itu cuma sayur atau lauk tempe 2-3 itu dilebihkan, dan kelebihan itu diberikan kepada kawan-kawannya yang janda juga gitu. Nah, saya sebagai anaknya itu sebagai kurir gitu kan. Coba kamu anterin ke sana gitu kan. Kamu anterin ke sana gitu. Dan itu terus berlanjut gitu, terus berlanjut sampai beliau meninggal. Nah, ketika beliau meninggal, kebaikan itu terputus gitu. Ketika saya sudah mulai mapan, saya merasa kayaknya ada kebaikan yang terputus dari almarhum ibu. Akhirnya saya mulai diawali dengan janda-janda kawan-kawannya ibu dulu, mantan teman-kawannya ibu yang saya nafkahi setiap bulannya. Ketika walaupun saya nggak secara langsung, tapi saya dapat laporan, dapat foto-foto atau dapat ucapan terima kasih dari mereka gitu kan. Kok ini menjadi edik buat saya, kok ada kenikmatan tersendiri. Iya gitu kan, ngelihat mereka berterima kasih, ngelihat foto mereka senyum gitu kan. Kok ini nikmat gitu ya. Kok ini jadi edik, kenapa saya nggak terusin ke janda-janda yang lain. Ya. Akhirnya pada saat saya belusukan dan kemana-mana ketemu janda, pasti saya santunin dulu. Itu biasanya usianya berapaan? Rata-rata sih di atas 60 ya, di atas 60 tahun yang biasanya saya ketemu ketika misalnya saya mampir ke sebuah pedagang nasi uduk, ada di jalanan ada orang tukang jamu, ternyata janda lansia, dan itu pasti saya tanya alamat dan saya datengin kemudian. Jadi kalau di jalan tiba-tiba Ya pasti. Ini janda nih, kayak janda nih, gitu. Feelingnya gitu, emang feeling pasti saya datengin sana. Dan nah
kenapa jadi menarik? Karena saya pengen membuat ini menjadi fun, kegiatan ini, gerakan ini menjadi fun. Jadi setiap ketemu saya foto selfie, saya kasih caption. Captionnya kayak misalnya cinta itu pakai perasaan, ngerawatnya pakai penghasilan. Fotonya berdua janda lansia kayak gitu kan. Atau misalnya jandanya pakai, kebetulan pada saat itu pakai jilbab merah, nih yang merah nggak pernah lolos gitu. Jadi caption itu yang membuat orang wah Bang Irul lucu ya gitu. Nah akhirnya lama-kelamaan banyak kawan-kawan yang akhirnya titip gitu kan. Bang mau titip dong, jandanya udah banyak nih, kita titip gitu. Karena ini makin banyak, kegiatannya makin masif gitu ya. Akhirnya saya nggak mau ini menjadi fitnah, saya masukkan kegiatan ini dalam kegiatan sekolah relawan. Oh gitu. Jadi yang dimaksud menyantuni itu memberi makan aja atau memang kehidupannya juga ditanggung atau gimana? Ya. Kehidupan sembakonya dia kita tanggung selama sebulan. Tapi bukan cuman itu gitu kan, dalam perjalanannya mereka juga perlu BPJS, perlu ngurus kartu miskin gitu ya, atau misalnya mereka ke rumah sakit, itu kan nggak ada yang nemenin, itu pasti kita nemenin gitu kan. Pasti kita kadang-kadang ekstrimnya adalah telepon gitu kan, minta datang cuma sekedar buat curhat gitu kan. Datang kita ngobrol, ada sesuatu yang pengen dibicarakan. Butuh gitu. Teman doang gitu. Iya, butuh teman. Ada yang mohon maaf gitu ya, ini juga membuat sedih juga. Ketika datang jam 11 malam telepon gitu kan, sampai istri saya bilang, siapa? Janda gitu kan. Nah saya ya udah di ini aja. Minta datang gitu kan, minta datang. Pada saat saya datang sampai sana, ternyata cuman bilang, kan mereka manggil saya Om gitu kan. Om, kalau nanti Umi meninggal, Om mau nggak mandiin gitu? Wah saya bilang nggak boleh gitu kan, karena saya bukan muhrim. Tapi ikut nguburin saya ikut gitu, saya bilang gitu. Tapi pasti ya Om yang ngurusin jenazah Umi gitu kan. Iya gitu kan. Besoknya meninggal gitu. Besoknya meninggal, dia minta dikuburin di mana ya gitu. Ya itu membuat saya bukan siapa-siapanya dia gitu. Tapi kok dia rela-rela nelfon untuk minta kita yang urus gitu kan. Artinya memang di sekitar lingkungan mereka perlu edukasi gitu untuk ini ladang pahala loh, jangan kalian tinggalin gitu aja. Iya gitu. Masya Allah. Itu berapa ya saya lihat, berapa janda tuh? Kalau di sekitar Jabodetabek sih ada sekitaran 500-an ada ya. Ini berapa tahun Pak udah ngeliat ini? Dari tahun 2015. Lama juga ya, udah Lama. 7 tahun ya. Pertama itu cuma janda-janda sekitaran teman-teman ibu. Kemudian mulai melebar ke ya seketemunya. Iya. Kebetulan kan tugas aktivitas di sekolah relawan juga mengharuskan keluar kota gitu. Biasanya kalau keluar kota karena teman-teman udah tahu, mereka informasi, Bang, situ ada janda, ayo kita cari, kita ke sana. Nah, tapi kan ini dalam menyantuni atau juga menghidupi ini kan bukan sesuatu yang gratis ya. Maksudnya ya harus ada bensinnya juga. Ini dari mana sumber dananya nih? Alhamdulillahnya Allah percaya gitu ke saya gitu ya. Walaupun di awal memang uang pribadi yang keluar gitu ya. Tapi ya saya justru ketika saya menyantuni janda ini, saya dalam kondisi nggak kerja itu. Saya sudah putus dalam berkarir. Saya cuma punya beberapa peternakan gitu ya, ikan dan ayam dan restoran. Tapi alhamdulillah itu terus berkarir gitu. Jadi ketika pada saatnya saya harus packing sembako, pada saat itu juga ada rezeki dari Allah gitu. Tiba-tiba datang sendiri. Iya, datang sendiri. Ada juga yang kadang-kadang teman-teman titip gitu ya, teman-teman titip, Bang, saya ada nazar buat 20 janda, ya udah dibikinin langsung, kita cari yang memang yang di sini yang belum, yang butuh, seperti itu aja. Alhamdulillah rezeki mengalir begitu aja sih. Oh gitu, malah seperti dicukupkan gitu ya. Alhamdulillah. Waduh. Terus ngurusin janda itu pekerjaan Bapak gimana gitu? Saya kebetulan ya pekerjaan kan bisa di remote ya, bisa di remote, restoran bisa di remote, farming bisa di remote. Ya saya pasti akan sedikit memprioritaskan ketika misalnya janda itu sakit, itu pasti akan prioritas gitu. Kayak saat ini insya Allah tanggal 22 Desember kita akan melakukan pelayanan kesehatan untuk 500 janda gitu ya. Dan kita panggil 10 dokter, 5 perawat.
Kira-kira habis berapa Pak sebulan? Ini kan yang Bapak sekarang sedang cover ini 300-an ya? 300-an. 300-an. Tapi kalau total udah ribuan sebenarnya. Iya, jadi 300-an itu yang rutin. Kalau yang biasa yang ada janda baru di sana kita kasih. Dan memang itu dihitung gitu kan berapa banyak sudah banyak, karena memang tujuannya cuma buat menstimulasi saya biar untuk terus lagi. Baru 2.000 nih, ayo cari lagi gitu sih. Kira-kira itu sebulan habis berapa Pak buat jandanya aja itu? Jangan bisa diangkat 30-40-an sih. 30-40 juta? Iya. Gitu. Dan kan penghasilan Bapak secara pribadi besar masih gitu? Tapi itu cukup gitu loh. Saya nggak ngitung. Makanya jadi maksudnya secara cukup, logika gitu. Manusia gitu ya ibaratnya. Ya. Mungkin nggak cukup ya. Tapi misalnya untuk penghasilan, tapi ada aja selalu cukup gitu? Selalu cukup. Masya Allah. Nah, tapi pernah nggak Pak? Ada pada posisi kesulitan finansial untuk biayain mereka? Pernah gitu. Jadi suatu waktu saya tuh punya uang cuma 20.000. Ya. Saya punya uang 20.000, kebetulan pagi-pagi banget pas mau berangkat itu ada SMS masuk yang menginformasikan sahabat saya sakit. Akhirnya 10.000 saya isi bensin motor saya, 10.000 lagi saya beli jeruk, gitu kan. Padahal ini udah nggak bisa nih, saya puasa aja gitu kan. Pas sampai di sebuah tempat itu, ketika saya habis besuk teman saya tiba-tiba diketemukan sama orang gitu kan. Bang Rul ya, habis 1.000 janda. Kebetulan ketemunya di Pondok Indah ya. Bang Rul ya, saya titip, dia ngasih uang beberapa juta gitu, ngasih ke saya. Dan saya nggak kenal sama sekali. Nggak kenal? Nggak kenal sama sekali. Insya Allah. Beliau kasih titip buat janda-jandanya Bang gitu ya. Alhamdulillah terpenuhi saat itu juga buat sekitaran 50-70 orang. Jadi kadang-kadang ada kejutan-kejutan yang kita nggak sangka-sangka. Ya gitu. Allah jadi kayak main roller coaster gitu. Nah kalau sebenarnya pernah nggak Bang Rol berada pada posisi, aduh capek nih kenapa jadi gue yang ngurusin janda ini ya gitu. Gue capek deh ngurusin janda ini gitu kan. Lagi pula biasanya kalau berumur udah senior kan kadang-kadang attitude itu udah berubah gitu kan. Kadang-kadang suka kayak anak kecil lagi gitu misalnya. Pernah nggak sih ada perasaan capek atau lelah gitu? Capek nggak pernah. Alhamdulillah ketika saya di kondisi futur, istri saya langsung bilang, ayo janda lagi, cari janda lagi. Istri sama anak saya langsung, tapi kok nggak keluar? Biasanya minggu keluar gitu kan. Cari janda nggak nengokin kayak ini gitu. Ya Alhamdulillah saya punya keluarga yang support gitu ya. Jadi udah terbiasa gitu kan kalau capek, cuma memang ada kondisi di mana mentreatmentnya ini yang beda-beda gitu kan. Ada yang kadang-kadang bawel ya, tadi seperti balik ke masa kecil gitu ya. Nah itu yang saya mesti banyak-banyak belajar sabar itu sih yang penting. Nah itu kan dari sisi penghasilan dicukupkan sama Allah ya. Mereka tinggal di satu tempat atau terpisah-pisah? Kan katanya setiap hari Minggu tuh nemenin mereka tuh. Kalau pisah-pisah kan berarti butuh trek yang agak panjang tuh kan, 300 janda. Saya justru orang yang nggak setuju janda lansia itu ditempatkan di panti. Oh gitu? Saya nggak setuju. Jadi ini tetap di rumahnya masing-masing? Di rumahnya masing-masing. Kenapa? Karena coba diri kita sendiri gitu ya, kita ditempatkan di sebuah panti asuhan. Hilang masa lalu, masa kecil, hilang kenangan, hilang dan lain-lainnya. Itu kan kehidupan proses penuaan malah ya. Iya, kehidupan kita di situ gitu kan. Dia si janda ini punya kenangan dengan mantan suaminya gitu kan, dengan anak-anaknya, dengan keluarganya di rumah itu gitu. Biarkan mereka ada di situ gitu kan. Tinggal bagaimana saya bisa mengedukasi orang sekitar untuk bisa berbagi jika saya belum sempat gitu kan. Itu sih. Memang kayak misalnya di kondisi di desa Putat Nutuk itu hampir ada sekitar 75 janda. Ya saya mungkin kekuatan saya hanya bisa minggu ini 15. Ya udah 15 minggu depannya. Oh, nggak diforsir ya. Kapasitas ini dapat hari itu. Ya. Misalnya adanya 15, oke kita support 15 gitu. Bahkan kadang-kadang jadi kayak kumpul janda, Mas. Misalnya gini, saya lagi nongkrong ngobrol di rumah si Umi Ana gitu ya, tiba-tiba yang lain ngampar gitu. Ada Om Irul ya, ngumpul mereka ini jadi kayak kumpul janda gitu. Waduh. Nah, kembali lagi ke janda tadi nih. Sekarang udah 300.
Masih mencari lagi atau stop? Terus. Oke. Okay. Ada kesulitan nggak nyari janda? Tadi udah tiba-tiba ada yang udah lansia dideketin, belum janda gitu. Gimana tuh? Kalau belum janda pun, tapi ketika kehidupannya duafa kita bantu. Oh gitu, Masya Allah. Berarti memang janda dibantu, belum janda tapi duafa juga tetap dibantu. Bagaimana respon keluarganya tuh? Tiba-tiba ada Om Irul yang bukan saudara, bukan apa, ikut nyupport gitu. Rata-rata kan mereka juga dalam kondisi yang sama ya, kondisi kemiskinannya sama gitu. Saya sih lebih banyak kalau respon mereka sih pasti menerima. Cuma saya nggak mau mereka juga terus-terusan ketergantungan. Minimal saya ketika misalnya ada anaknya yang secara usia dan lain-lain dan tenaga masih bisa bekerja, ya kita akan coba treatment mereka untuk bisa yuk kerja yuk, atau misalnya kita latih. Kan di tempat saya juga kebetulan saya ngelatih anak-anak sebagai barista, sebagai tukang cukur. Di mana di Refleks di Sawangan. Di Sawangan itu? Ya. Di sekolah relawan ini? Iya, saya kebetulan saya kan ada kafe kecil ya. Nah di situ kita ngelatih remaja-remaja yang remaja masjid atau apa tuh, untuk yang mau belajar barista, ayo, yang mau belajar cukur, ayo, yang mau belajar refleks, ada biayanya tuh? Ada gratis. Gratis, Masya Allah. Aduh, Bapak ini kalau kita lihat semuanya ini kan output semua ya. Maksudnya cash out semua nih. Itu secara cash flow gimana Pak keluarga? Alhamdulillah ya, kalau misalnya anak mau pergi liburan yuk liburan ada gitu. Ada aja gitu. Ada aja. Ya kayak kemarin misalnya minta umroh, yuk umroh, ya yuk minta umroh, ada juga gitu. Alhamdulillah. Biasanya kalau urusan cash out itu kan yang komplain tuh istri, ya kan ya. Ini uang kok jadi pada habis gitu. Itu istri gimana? Kebetulan sih saya juga jualan. Dia punya uang juga yang bisa support saya gitu kan. Jadi alhamdulillah selama ini nggak ada komplain tentang hal itu sih. Alhamdulillah dapat pasangan yang juga empati yang sama gitu ya. Memang Indonesia ini luar biasa ya, karena alhamdulillah kita lahir di negara ini, negara yang dilihat sebagai negara paling sosial di dunia. Dan karena mungkin kita juga adalah makhluk sosial, ujiannya juga ujian sosial kan ya. Nah, ada nggak cerita yang paling menyentuh Pak selama mengelola 1000 janda ini? Saya banyak belajar sih. Justru bukan saya merasa saya membantu mereka, enggak, saya banyak belajar gitu. Misalnya ada satu janda gitu ya, yang ketika saya datang selalu minta uang 5.000. Dan jumlahnya nggak pernah beda, selalu 5.000. Setiap kunjungan pasti minta 5.000. 5.000, dan saya nggak pernah tanyain itu apa, biar untuk apa dan apa saya nggak pernah tanyain. Dan jadi pada suatu saat ketika saya datang, ini permintaannya beda nih, Mas, Om, saya boleh nggak minjem 300.000? Loh, tumben, biasanya 5.000 mintanya, ini pinjem. Saya bilang untuk apa? Enggak, nanti insya Allah diganti gitu. Kalau Umi ada rezeki, Umi ganti. Minta 300.000, akhirnya saya kasih. Saya nggak pertanyakan lagi untuk apa. Terus tiba-tiba ya seminggu kemudian beliau meninggal. Oh, innalillah. Beliau meninggal. Akhirnya ada pengurus yang di sana itu cerita ke saya, Om, tahu nggak Om, kalau dia minta uang Om 5.000 itu untuk apa? Dia ngasih jajan anak yatim. Ya Allah. Dia ngasih jajan anak yatim. Walaupun dia nggak punya, tapi dia berusaha minta ke Om. Terus kalau yang 300 dia nyumbang masjid semen. Masya Allah. Karena dia pengen punya amal jariah lah. Ya itu ya buat saya, orang kondisinya susah nih orang, tapi mengusahakan gitu. Nah kadang dari kita uang banyak, berlebihan rezeki, keluar aja susah gitu kan. Tapi ini ada orang susah, makan aja nggak bisa, itu dia mau gitu loh ngeluarin duit buat kepentingan umat gitu. Ibu ini, Umi ini, kalau saya tahu kerjanya cuman dari ujung kali gitu ya, dia nyebur, dia cari keong tutut.
Ya, sekali itu harganya cuma 2.000. Ya Allah. Cuma bisa dapat 5 kaleng atau 10 kaleng paling maksimal. Tapi itu dia tanpa alas kaki, dia jalan dari kali ujung kali. Masya Allah. Itu saya banyak belajar tentang bersyukur gitu. Dia masih mengupayain ya untuk. Ya, itu yang saya, Masya Allah. Akhirnya gimana itu uang 300 langsung diikhlasin? Saya langsung ikhlasin gitu kan. Masya Allah. Bapak mengelola orang baik berarti, dan yang dikelola juga orang baik, ketemu juga orang baik. Masya Allah. Ini kapitalisasi pahalanya kalau dihitung matematika, Masya Allah luar biasa nih. Om Rul ini, aduh Masya Allah. Ya ini Om Rul tipe-tipe orang-orang yang jalan di keheningan ya, di kegelapan ya. Ibaratnya orang ada yang nyari tempat terang, beliau ini nyari tempat-tempat sepi, tempat-tempatnya nggak dijamah. Ternyata di situ pintu-pintu surga dari banyak anak-anak mereka semua ini. Karena ibu tuh pintu surganya setiap anaknya, ini pintu surganya dikelola sama Pak. Aduh Masya Allah, mudah-mudahan akan jadi pemberat. Amin ya Allah. Kalau hal-hal yang ibaratnya kejadian seperti itu bertubi-tubi dan sering kejadian. Masya Allah. Saya ada pernah janda, anaknya ada 13 Mas. Rumahnya gubuk, udah mau rubuh gitu ya. Dan hampir 50% anaknya kebutuhan khusus. Dari 13 itu? Ya. Anak pertamanya, alhamdulillah yang bantu cari nafkah. Tapi dilalanya Allah tetap masih nguji. Ketika naik pohon kelapa, si anak yang paling besar ini jatuh. Kakinya patah, dua-duanya lumpuh. Gitu. Allahu Akbar. Tapi yang saya buat merinding adalah si ibu ini tetap dia ngajar ngaji Mas. Ngajar ngaji dan hafiz Quran. Dan nggak pernah mau minta-minta gitu. Itu yang ya alhamdulillah sih kemarin saya sempat renovasi lah rumahnya, walaupun nggak semua, tapi ada rezeki yang bisa kita renovasi. Yang penting dapurnya bisa aman, udah nggak bocor lagi gitu. Dan saya pikir itu sebuah hadiah buat saya gitu. Tapi ternyata hampir 14 bulan beliau ngumpulin uang dari hasil sedekah orang untuk ngaji, bayar ngaji itu, dan uang itu dikembalikan ke saya. Ya ampun. Kenapa dikembalikan, Pak? Karena dia pikir dia masih sanggup untuk ngurus rumahnya gitu ya. Dan dia nggak mau jadi beban orang. Jadi beban orang. Masya Allah. Usia beliau berapa tuh? 57. 57. Sekarang masih merawat ke-13 anak itu? Masih. Berarti kan yang kebutuhan khusus tuh ada 6 orang, 7 orang kan, ditambah satu lagi yang lumpuh. Tapi emang ada beberapa yang 3 anak kebutuhan khususnya udah saya pindahin ke sekolah. Di Depok ada sekolah yang berkebutuhan khusus gitu ya, yang memang gratis, treatmentnya juga Islami gitu ya. Kita pindahin. Insya Allah. Pak, sering menemukan yang justru orang-orang tuh cari biasanya kan sesuatu yang menyenangkan gitu ya, orang yang nyari yang kehidupan sultan apa segala macam. Bapak malah ngorek-ngorek sesuatu yang kalau kita lihat ini sesuatu banyak hikmah gitu ya. Pak, kalau untuk orang-orang biasa tuh, apalagi misalnya gini, kalau kita ketemu dengan orang-orang udah sepuh gitu kan, misalnya udah tua, pengen jalan-jalan kemana, pengen ngapain gitu ya misalnya. Nah kalau janda-janda ini nih gitu, keinginannya apa sih sebenarnya? Ya memang kadang ini orang-orang yang sudah tua janda-janda ini punya keinginan gitu kan. Mungkin keinginannya nggak semuluk-muluk yang lain. Kadang-kadang mereka cuma bilang ke saya, Om, nanti kalau ada rezeki, Umi pengen beli teko, gitu kan. Teko air yang bisa menyimpan air panas. Tapi buat apaan Umi, kan bisa ada
kalau ada tamu katanya gitu kan, kalau ada tamu Umi malu suka lama nyediain airnya gitu kan, menghormati tamu gitu. Buat bikin kopi atau bikin teh, kalau ada tamu itu perlu air teko wadah panas gitu kan. Ya Allah, saya bilang simpel itu ya. Iya, simpel banget gitu buat yang kayak begitu gitu. Kadang juga setahun gitu kalau lebaran gitu ya. Permintaan mereka sederhana, cuman pengen mukena yang bagus gitu ya, mukena yang putih aja gitu. Jadi mereka lebaran tuh nggak butuh baju baru atau apa gitu. Mereka cuma butuh sajadah, mukena sama Al-Quran yang besar gitu. Kan biar tetap bisa ngaji gitu. Buat saya itu permintaan-permintaan yang simpel dan ya pasti harus kita turutin gitu. Jadi mimpi-mimpi mereka membuat mereka jadi lebih bahagia kalau misalnya terwujud gitu kan. Apalagi ada misalnya kayak gini, mungkin karena dulu mantan suaminya itu, almarhum suaminya adalah bekas supir gitu atau bekas supir angkot gitu ya, pernah pulang ke rumah bawa nasi padang sederhana gitu. Itu dia minta itu. Kalau yang ada gambar itunya Om gitu, di kotaknya ada gambar itu pengen banget. Itu saya beliin, saya bawa, itu dipakai buat buka puasa sama sahur. Satu kotak. Masya Allah. Kadang-kadang permintaan mereka itu padahal yang kadang-kadang di kehidupan sehari-hari kita tuh simpel-simpel sebenarnya. Tapi bagi mereka tuh nilainya lebih suatu kebahagiaan kan gitu. Cuma teko, padahal di rumah kita pakai dispenser tinggal pencet gitu. Teko yang simple. Bagi mereka udah bahagia banget. Kadang mereka menuju ke Allahnya itu udah totalitas gitu ya. Saya pernah didatangi janda juga gitu ya. Dia memang Umi ini pekerjaannya adalah sebagai pengelipat lemper. Jadi dia dapat uang dari seharinya itu cuma 15.000 melipat lemper. Nah, pada suatu saat saya memang ingin mengadakan Idul Kurban di kampung ini gitu kan. Di kampung ini, Umi itu datang punya uang cuma 450.000. Bilang, Om, saya mau kurban, tapi uang saya cuma 450.000. Tapi dia milih kambingnya yang warnanya warna coklat, ada garis putih gitu. Kenapa gitu Umi gitu? Karena dulu almarhum suami saya mau kurban dengan kambing itu belum kesampaian. Saya pengen ini saya niatkan untuk suami saya. Masya Allah. Masya Allah, precious ya kisahnya. Masya Allah, sesimpel tadi ya, cuma mau kena putih buat lebaran. Kita kayaknya kalau mau lebaran bisa habis waktu untuk beli baju baru sampai ibadahnya lupa. Mereka cukup dengan mau kena putih aja udah bisa mendapatkan kebahagiaan itu yang mereka inginkan. Kurban spesifik karena ada story lagi di belakangnya yang seperti itu. Hal seperti ini mahal sebenarnya Pak. Kisah ini mahal. Kita jadi kalau kita dengar kisah ini aja kita jadi rasa kayak betapa nikmat Allah itu udah dikasih banyak banget buat kita sebenarnya. Masya Allah. Kita kadang-kadang lupa bahwa itu sebuah nikmat. Ini luar biasa ini. Pak, ketika dapat hikmah momen seperti ini, siapa yang Bapak bisa share kejadian ini? Pasti ke istri, saya cerita ke istri. Cuman sayangnya istri saya orang yang gak kuatan gitu kan. Baru dengar gitu langsung mewek. Akhirnya kadang saya simpen, ya saya buat cerita, buat bahan buku aja gitu kan. Dan saya buat tulis-tulis buku aja. Dan memang ini jadi pelajaran buat saya sendiri sih. Buat pelajaran buat sendiri ya, ya kita belum hebat gitu. Ketika ujian kita masih belum seperti mereka gitu kan. Kita masih dikasih nikmat, masih bisa sanggup jalan-jalan, masih bisa menafkahi istri. Ya mereka kondisi seperti itu, tapi tetap cintanya sama Allah tetap jalan. Masya Allah. Dari sejauh ini udah berapa yang meninggal? Ya karena memang usianya usianya juga udah di atas 65, memang banyak yang udah meninggal sih udah. Banyak yang udah meninggal. Saya udah mungkin nggak hitung gitu. Cuma memang pada saat meninggal
banyak dari keluarganya yang minta saya hadir gitu kan. Kalau yang masih Jawa mungkin saya masih bisa hadir, tapi kalau udah keluar Jawa saya cuma titip aja sih. Ada nggak yang kebaikannya sampai sekarang masih keinget ya udah meninggal itu? Oh banyak bang, saya pernah ada seorang janda di daerah Trates di Jawa Timur sana itu, sehari-harinya tuh jualan buntil pakai sepeda itu bisa 10-20 kilo mereka jalan gitu kan. Itu saya pernah borong dan saya berhari-hari, kebetulan saya di sana lagi dinas gitu ya, ada seminggu saya borong gitu. Dan dia habis, dan itu diingat sama dia, dan sampai teman-teman relawan di sana bilang, ibu itu setelah diborong sama om dia setiap hari menyisakan makanan buntilnya itu untuk asrama yatim piatu, dikasih sampai beliau meninggal. Mas, Masya Allah. Saya juga pernah diminta sama, ini agak unik, saya pernah diminta sama stasiun TV untuk wawancara kayak begini, interview, tapi stasiun TV-nya minta jandanya dikumpulin gitu. Juga ikut gitu. Buat saya berat juga nih karena udah lansia gitu, takutnya datang ke Jakarta juga agak. Tapi karena permintaan akhirnya saya batasi, saya minta cuma 10 aja ya. 10 datang ke sana. Dan itu kan mohon maaf ya Mas Ari, ibu-ibunya disangguin. Disangguin masing-masing dapat berapa lah saya nggak tahu. Tapi setelah hari itu dapat sanggup, besokannya itu mereka sedekahan. Saat dari satu orang itu patungan gitu. Patungan bikin nasi kuning buat dibagi-bagi. Masya Allah, itu cara mereka bersyukur nih dengan nikmat yang mungkin bagi beberapa orang hanya seberapa gitu. Tapi mereka ini merasa itu sebuah nikmat dan bersyukur. Kita nih yang punya banyak nikmat, kadang-kadang suka kufur nikmat ya, merasa kurang aja. Lihat kayak begini nih kayak sebuah banyak tamparan sih sebenarnya buat kita ini yang biasanya hidup ya seolah-olah kayak nggak ada cobaan dalam hidup gitu, masih hedon atau gimana. Ini Pak Arul ini aduh lumayan memberikan tamparan keras untuk kita semua yang merasa cukup sehari-harinya nih. Tapi di antara yang menggores hati Pak, ada yang nggak yang lucu juga misalnya? Ya lucu ya kadang mungkin dia khawatir kalau saya sakit. Itu sampai minta video callan sama istri saya. Perhatian gitu ya. Kalau misalnya dapat berita, ya saya kurang sehat lah gitu ya. Itu dianggap saya sakit keras gitu loh. Oh. Kurang sehat, dan itu minta video call sama saya gitu. Ada satu janda itu ya, umurnya udah sekitar 67 tahun. Walaupun masih lincah gitu ya. Dan di sana tuh biasanya dipanggil namanya Jupe gitu ya. Karena lincah. Gitu. Itu hidup sebatang kara Mas Ari. Hidup sebatang kara. Dan memang hidupnya ketergantungan dari saya gitu. Dia sempat bilang gini, kalau nggak ada Om Rul, aku nggak bisa makan. Gitu kan. Makanya, tapi dia kondisinya akhirnya jadi pelit nih gitu kan. Tapi setelah saya kasih tahu setiap rezeki yang diterima itu pasti ada harus disedekahin. Semenjak itu setiap saya kasih separuhnya dibagiin lagi ke tetangga. Masya Allah. Tetangga yang memang punya anak banyak gitu ya, duafa itu dibagiin. Udah Masya Allah. Jadi bukan hanya ditolong, tapi mereka juga punya empati rasa juga untuk menolong orang ini juga ya. Pak, ini justru ini sesuatu yang orang nggak lihat gitu ya. Maksudnya sesuatu yang orang mana ada yang mau mikirin janda gitu. Mana ada orang mau mikirin orang udah tua. Menurut orang-orang pasti nyangka ini ada sebuah beban gitu, sebuah nambah-nambahin kesulitan. Pasti orang mikirnya bahwa hidup gue juga udah susah, ngapain sih gue ngurusin orang lagi kan gitu. Ini Bapak milih untuk ngelakuin ini. Alhamdulillah dapat pasangan, istri Bapak juga yang support juga nih kan. Dan alhamdulillah juga Allah ternyata mencukupkan segala rezekinya untuk Bapak itu.
Kalau itu secara matematika Bapak kan mesti harus punya penghasilan puluhan juta lah gitu, dalam sebulan. Kalau secara matematika dihitung mungkin nggak masuk di akal, tapi Allah bekerja dengan cara yang nggak bisa kita polakan. Masya Allah, ini bukti apa lagi sih sebenarnya dari perhatian yang Bapak berikan nih ke para janda ini, ada impact apa Pak untuk keluarga Bapak sendiri? Alhamdulillah ya, kalau kayak misalnya tadi sebelum rezeki alhamdulillah tercukupi gitu ya, walaupun nggak berlebih, tapi ketika kita punya keinginan ya bisa kita jalanin gitu ya. Kedua ya kita dalam kondisi bahagia pasti, bahagia dan sehat, itu sih yang buat saya nggak muluk-muluk minta sesuatu gitu. Buat saya dan istri saya kebutuhan finansial tuh udah nomor sekian gitu. Karena kita memang dari base yang sama gitu ya. Kita berkarir dari dunia yang sama. Istri saya kebetulan dulu juga seorang R&D ya, manajer R&D di sebuah food and beverage. Akhirnya saya suruh berhenti. Akhirnya sekarang dia meracik beberapa minuman yang dijalankan oleh para duafa gitu ya. Nah itu kayak janda-janda yang single parent yang umurnya di bawah 50, kita kasih pekerjaan itu gitu. Jualan minuman yang hasilnya untuk mereka gitu. Tapi formula minumannya kita yang buat. Masya Allah. Ini ada yang di tempat restoran apa nih? Iya. Masya Allah, luar biasa. Namanya apa Pak? Biar orang yang sekitar mungkin lewat. Kalau kafe kita namanya Lagi-Lagi Resto gitu ya. Lagi-Lagi Resto. Tapi kalau minumannya kita namain Talata, itu anak saya yang buat namanya gitu ya. Talata coklat. Jadi sekarang udah ada 56 gerai. Artinya udah 56? ada 56 single parent yang terbantu. Masya Allah. Tuh teman-teman kalau menemukan gerai yang namanya Talata, berarti sambil mempekerjakan single parent. Single parent. Gitu. Single parent itu mesti janda juga atau single parent pasti janda ya? Oke ya. Nah ini kan gerakan janda ini adalah salah satu dari gerakan Om Rul ini sebenarnya, karena Om Rul juga ternyata punya wadah lagi nih, apa namanya? Sekolah relawan. Kita punya sekolah relawan. Sekolah relawan. Iya. Itu ngurusin janda ini udah sibuk nih, nggak kurang sibuk lagi apa bikin sekolah relawan segala gitu? Ya jadi kan memang Indonesia ini supermarketnya bencana ya, jadi banyak Indonesia terkenal sebagai negara paling dermawan, gotong royongnya lebih hebat gitu kan. Nah, ketika ada bencana, banyak masyarakat kita yang mau bantu itu, tapi kadang-kadang kurang skill, kurang pengetahuan di sana mau ngapain gitu ya. Tapi semangatnya tinggi. Nah, di situ saya sharing tentang dunia kerelawanan, dunia tentang bencana, bagaimana mengatasinya, bagaimana cara menolong yang benar gitu. Jangan sampai kita datang ke tempat bencana malah kita yang ditolong, malah jadi beban, ngasih makan kita segala macam gitu kan. Akhirnya jadi wisata bencana gitu kan. Nah, kita sharing tentang bagaimana melakukan itu biar kerja cepat, kerja cerdas gitu kan, biar mereka para penerima manfaat di sana juga nggak merasa terganggu, nyaman gitu. Malah terbantu jadi kan. Itu sekolah relawan itu mewadahi sudah berapa relawan? Kita sekarang udah hampir 1.200 relawan gitu seluruh Indonesia gitu. Apa ada biaya masuknya atau apa? Enggak, gratis. Gratis? Sekarang kita malah ngajarin masuk ke sekolah-sekolah untuk pelatihan emergency situasi training. Misalnya bagaimana penanganan tersedak. Kan ada cerita yang orang anak-anak SD makan cilok bercanda tiba-tiba tersedak, tapi gurunya nggak tahu cara menanganinya, atau luka bakar, digigit serangga atau digigit hewan buas, bagaimana penanganannya, itu yang benar gimana. Tapi itu yang Pak Rul sendiri yang ngajarin? Iya, ada tim yang certified. Nah, ini lagi juga kan sebenarnya sekolah relawan ini pasti kan butuh biaya juga lah gitu ya. Nggak mungkin satu wadah ini running tanpa ada bensinnya gitu. Ini kalau semuanya digratiskan ini dari mana lagi nih Pak dapat? Ya kita disupport sama teman-teman netizen sih. Ketika misalnya kita ada problem, ada program, ada ini, netizen support gitu ya. Ya ada juga yang misalnya sekolah itu kita gratis gitu, tapi mereka infak gitu kan, mereka sedekah. Kita nggak, karena agak berat kalau misalnya ilmu kita sharing tapi kita minta bayaran itu. Iya. Dan di sini juga ternyata memang
keinginan untuk membantu itu tinggi ya. Tinggi banget. Sosialnya tinggi. Dan ladang dakwahnya juga tinggi juga karena sering bencana gitu kan. Untuk mereka-mereka yang merasa bahwa ketika ada kejadian dan bisa kemudian menjadi orang-orang pertama yang membantu adalah sebuah kenikmatan, ini malah happy ngerjainnya kan. Banyak juga orang yang aduh kita ngerjain. Kan ada juga yang kalau nggak ada hati yang di situ kan kayak aduh. Orang-orang abnormal gitu Mas Adi. Jadi orang menjauh dari bencana kita mendekat. Gitu kan. Orang buang sampah kita ingin sampah. Orang nggak mau ngobatin kita yang ngobatin gitu kan. Jadi kita orang-orang abnormal di atas rata-rata. Orang jauhin masalah, ini malah nyari yang dideketin ya. Iya. Nah, sekarang lagi apa nih yang dikerjain sama Sukarelawan? Sekarang 23 hari kita ada di Cianjur. Kita sudah membangun 18 MCK, 8 musala darurat, 69 tenda family, ya sembako sih udah pasti gitu ya. Terus kita rutin setiap hari keliling untuk pelayanan kesehatan. Karena kenapa MCK? Ternyata ya MCK itu salah satu yang urgent ketika bencana. Orang dikasih makan tapi nggak ada buangannya bingung. Ketika buang sembarangan pasti jadi penyakit. Nah itu MCK satu penting. Tempat ibadah juga semua penting. Jadi memang ini di fase-fase emergency ini itulah yang dibutuhkan. Beda nanti ketika fase recovery. Fase recovery penguatan mental ini juga itu dikuatin. Jadi jangan berlama-lama dengan rumah yang tergempa gitu kan tanpa diberesin. Nah kita sekarang kita lagi proses pembersihan rumah nih. Rumah yang udah rubuh gitu kita bersihin, baru kita kasih tenda family. Kenapa kita kasih tenda family? Karena kita nggak mau para penyintas itu berlama-lama di tenda komunal. Satu tenda komunal ada 5-10 kepala keluarga. Berhari-hari di sana dengan kondisi dingin pasti akan terjadi pornografi kan. Sampai ke situ. Iya, ya kan pasti ada pasangan hidup yang punya kebutuhan biologis. Ada anak-anak dilihat. Nah, itu memang terbuka ya. Terbuka. Nah, makanya kita menyediakan tenda-tenda family gitu kan. Mereka satu kepala keluarga, satu tenda family. Nah, di tempat bencana ini itu juga pasti Pak Rul tahu ya, di tempat bencana apalagi mungkin pasca bencana ya. Memang tingkat sosial masyarakat Indonesia tinggi gitu ya. Kepengen membantu banyak gitu ya. Tapi nggak semua benar-benar punya niatan membantu sebenarnya. Kadang-kadang ada yang datang dengan misi, gitu. Jadi ibaratnya membantu, tapi ada sebenarnya misi besar di balik bantuan tersebut, gitu kadang-kadang. Dan berada di satu kondisi di mana masyarakat setempat sedang membutuhkan ekonomi atau juga mungkin hal-hal ya kebutuhan sehari-hari yang menjadi adalah trade-nya atau pertukarannya, gitu. Apakah itu juga diantisipasi juga? Ya pasti gitu kan. Makanya kita juga mengedukasi para dermawan, para donatur untuk tidak jor-joran berdonasi pada saat fase emergency. Harus cerdas gitu ya. Jadi ada fase yang nanti penting, fase pendampingan dan fase recovery. Karena ketika misalnya kekuatan umatnya udah lemah, pasti ada sesuatu yang masuk gitu kan. Yang masuk dengan tujuan berbeda gitu kan. Nah makanya gempa ini, bencana ini memerlukan orang-orang yang nafasnya panjang. Karena ini perlu lari maraton, bukan lari speed gitu ya. Jadi perlu orang-orang itu sekarang udah hari ke-23, mungkin banyak lembaga yang sudah balik kanan gitu kan. Tapi Sukarelawan justru masih tetap berada di sana, bahkan personilnya malam ini ditambah. ...20 personil. Berarti pengaturan cash flow harus cerdik benar ya? Pengaturan cash flow, pengaturan juga sembako gitu. Kita memang kuat di assessment ya, di community development kita kuat. Assessment, titik ini sembakonya seminggu cukup. Jadi jangan kita juga terus beri gitu kan. Malah nanti akhirnya di penumpukan. Benar. Maksudnya nggak merata juga gitu ya. Jadi ya mungkin teman-teman semua ini dibutuhkan orang-orang seperti Pak Rul juga di titik-titik yang lain ya. Karena nggak mungkin semua dilakukan oleh Sukarelawan. Karena kan luas banget tuh lokasinya kan. Nah ini mungkin menyentuh atau menginspirasi teman-teman semua yang punya juga, saya rasa pasti banyak yang punya empati yang sama, rasa yang sama untuk bisa terjun gitu ya. Yang mungkin bergerak seperti Pak Rul juga dalam senyap berada di sana. Ya kita baru tahu itu 23 hari di sana gitu. Orang nyangka 23 hari kayak biasa. Enggak, 2-3 hari aja udah berasa lama kalau tinggal keluarga. 23 hari gitu kan, kayak ada keluarga di rumah gitu kan ibaratnya. 23 hari juga butuh logistik yang terus bisa continue kan. Nah, ada
kisah menyentuh apa Pak dari apa namanya penanggulangan bencana ini? Ya, kalau orang bilang logika tanpa logistik mati gitu ya. Nah. Makanya kita mesti pinter-pinter punya manajemen posko nih gitu ya. Ya, yang menyentuh jadi ketika saya ngobrol sama salah satu orang tua bapak gitu ya, dia bilang gini, saya kira anak saya tidur siang, ternyata tidur selamanya. Gitu ya. Jadi memang anak itu pas tidur siang itu bapaknya mikir anaknya nggak kenapa-napa, ternyata ada batu yang membelah palanya gitu. Jadi tidur selamanya gitu kan. Nah di sana memang banyak. Jadi saat ini ada tim kita yang namanya Hatai gitu ya. Kita sedang mengassessment beberapa anak-anak yatim yang ditinggal sama kedua orang tuanya. Nah kita treatment dan ini akhir tahun kita akan memberikan sebuah hadiah gitu ya. Hadiah yang kita tahu dari mereka gitu ya. Mereka sebenarnya pengen punya keinginan apa gitu. Untuk mengobati lah, sekedar mengobati gitu ya. Nah ini banyak anak-anak yang memang ditinggalkan dan belum terdata secara baik gitu ya. Dia akan kemana gitu. Nah sekolah relawan sekarang sedang menerjunkan timnya untuk ngambil data itu gitu. Kalau memang nanti bisa kita tangkap dan kita salurkan ke pesantren yang ini ya, nanti kita akan coba ke sana gitu. Masya Allah. Banyak itu Pak di sana? Banyak. Kalau jandanya sendiri ada nggak di sana? Banyak banget. Kalau banyak ya? Banyak banget. Lansia-lansianya itu luar biasa. Sekarang udah di sekarang ini sudah timbul penyakit gatal ya. Saya ada beberapa foto yang ngeri lah ya, ngelihat penyakitnya gitu. Kedua ya memang masyarakatnya udah karena di sana kan tinggalnya di sawah-sawah, yang kebetulan sawahnya bukan punya mereka, punya orang Jakarta gitu kan. Dan udah pengen dipakai gitu sebagai mau ditanamin, jadi mereka udah disuruh pergi gitu. Pergi lagi. Ya Allah. Tapi ini Cianjur ini bencana yang keberapa Pak? Kalau di saya mah udah keberapa ya, saya sejak 2010 sudah sejak tsunami lah. Tsunami udah ikut? Tsunami Aceh. Tsunami kan udah ikut? Jadi ngirim ke sana juga? Iya. Oh gitu. Terus dari tsunami, terus kemudian mana lagi? Tsunami Aceh 2009, gempa Padang 2010, Merapi. Padang juga ikut kemarin? Iya. Merapi juga ikut? Merapi, terus di Palu, Lombok. Justru di Lombok kita lama. Di Palu masih ada sampai sekarang. Kalau di Palu, ya itu tadi saya bilang ke beda-beda ya mungkin lembaganya. Kalau saya di Palu kemarin saya bikin perahu Mas. Perahu 400 perahu, kita kasih ke nelayan. Karena yang terkena kan banyak kan nelayan tsunami. Kita nggak bangunin mereka rumah. Hasil ngobrol seminggu dengan mereka, dengan keluarga nelayan, saya nggak butuh rumah. Nggak butuh buat cari nafkahnya? Saya cari nafkah. Mereka juga nggak mau kan mereka mau dipindah kan, relokasi. Dia bilang kalau direlokasi ya makan apa? Saya bukan petani, bukan pekebun. Iya, saya nelayan gitu kan. Berikan saya perahu. Kita bikin perahu sama plus mesinnya 400 perahu. Sekarang kita masih dampingi gitu. Kalau ini mereka melaut, istrinya bikin bawang goreng Mas. Kan terkenal tuh bawang goreng Palu. Nah kita ini pasarin di sini. Oke, ini kan hampir semua bencana di Indonesia ini sudah pernah dicicipi. Pernah sampai keluar negeri? Pernah. Kemana tuh? Rohingya. Rohingya? Tahun 2019 kalau nggak salah, 2019. Itu gimana ceritanya tuh? Ya, jadi kan saya dapat informasi gitu ya, di Rohingya, khususnya di Rakhine, terjadi kelaparan gitu. Terjadi kelaparan, dan banyak saudara-saudara kita yang nggak punya tempat tinggal, nggak punya sandang pangan lah. Akhirnya kita kumpulin donasi, dapat amanah, kita berangkat. Saya berangkat bertiga waktu itu. Kita backpackeran datang ke sana. Alhamdulillah bisa masuk tembus Rakhine, walaupun melalui proses yang lumayan mengerikan gitu kan. Saya cuma 9 hari di sana mengkonsumsi telur dan apel saja dan buah-buahan itu, nggak ada makanan lain karena non halal gitu ya. Kedua. Tapi nggak bawa ini, nggak bawa makanan? Nggak bawa makanan. Bawa apa dong ke sana? Ya makanan saya beli di sana ya, tapi yang ada cuma itu buah-buahan dan telur.
telur Tapi rebus. sana bawa apa ibaratnya buat membeli. Oh, buat bantuan, kita bawa bantuan, bawa makanan sembako ya ke sana, kita bawa untuk bantuan dari 200.000 pengungsi yang ada di sana, dan sekitar 30 desa. Saya hanya bisa sanggup 5 desa yang kita temuin. Kok bisa masuk sana gimana caranya? Ya kita punya akses, punya jaring yang punya informasi yang bisa membuat kita masuk gitu loh, Mas. Dan memang ini juga agak berat gitu ya, waktu-waktunya ditentukan kapan harus masuk dan kapan harus berapa lama ada di sananya gitu. Dan itu pun saya mengalami beberapa kali sweeping di hotel gitu kan, sweeping dari pihak militer gitu, sweeping pindah-pindah, akhirnya kita ngecamp di pinggir pantai gitu ya, karena di kota udah nggak bisa masuk. Sebenarnya boleh bawa bantuan tapi harus ke camp, karena menurut saya yang di camp udah banyak bantuan, jadi saya masuk ke pelosok-pelosok desa. Masya Allah. Suasana gimana tuh? Bukannya mencekam ya? Suasananya ya lumayan mengerikan. Jadi Rakhine itu dikelilingin oleh laut gitu ya, dan laut terus ada satu pintu dan mereka itu militer. Ini camp militer semua gitu ya. Teman-teman ada di dalamnya tuh ada desa-desa yang yaitu yang banyak ditinggali oleh orang Rohingya yang kondisinya kemarin dia dibakar gitu ya. Perkampungannya dibakar gitu kan. Ya saya sih masih sempat melihat beberapa rumah yang habis terbakar lah ya gitu ya. Dan mereka juga kondisi waspada gitu. Jadi jarak 5 km itu mereka punya gerbang yang beberapa orangnya memantau, lihat dari jauhan. Kalau ada militer masuk, mereka pasti kabur ke hutan. Oke. Kenapa sih, ngapain sih mereka itu? Padahal saudara sendiri kan ya? Beda itu, Mas. Beda apa? Beda suku, beda etnis. Oh, sebenarnya pembunuhan apa namanya? Penghapusan etnis sebenarnya. Ya, nggak takut Om disangka ini juga? Ya karena misi saya kemanusiaan sih. Misi saya kemanusiaan ada. Dia kan bisa saja salah gitu. Misalnya ini orang mau kemanusiaan atau sebenarnya warga situ nggak, karena informasinya kan misalnya kemanusiaan. Misi kemanusiaan kedua adalah satu akidah gitu ya, akidah. Dan ketika saya sanggup dan bisa memberikan bantuan, kenapa enggak gitu kan? Dan ada amanah yang harus saya sampaikan. Dan memang saya sudah berazam gitu ketika misalnya ada satu kondisi kita diinterogasi dengan militer gitu ya. Saya udah berazam gitu. Ya Allah, kalau memang Engkau ingin cabut nyawa saya saat ini, jadikan saya pahala berjihad gitu kan. Tapi jika Engkau izinkan saya untuk hidup, saya akan terus membantu orang lain gitu. Alhamdulillah terbebas gitu kan, terbebas dari ini militer. Berapa lama di sana? 9 hari. 9 hari. Ini selain tadi lansia ya, bencana juga datang. Apa sih momen yang ibaratnya orang pasti ngelakuin itu karena nikmat, ya kan? Apapun itu ya, hobi juga karena nikmat. Kenikmatan apa yang didapat? Ya, saya merasa bahagia ketika saya menjadi bagian dari bahagia orang lain. Masya Allah. Itu dia. Jikalau nunjuk satu orang yang paling berperan untuk kehidupan Om Brul nih, di kegiatan Om Brul ini, siapa yang berpengaruh? Istri saya pasti. Apa tuh itu ya? Karena beliau tidak pernah komplain dan selalu support gitu untuk kegiatan ini gitu. Jadi nggak pernah banyak nanya, malah support gitu kan. Bahkan kalau beliau punya informasi tentang janda, dia mereka sharing, "Bibi tolong dicari biar cepet gitu." Bahkan dari sebagian hasil jualannya mereka, dia share ke kegiatan-kegiatan kita. Memang apa namanya, hati itu saling terpaut dengan hati yang lainnya. Apalagi dilakukan dengan hati akan sampai ke hati. Jikalau ini kamera ini misalnya istri Bapak nih, ya. Sekarang ungkapin perasaan Bapak ke istri Bapak. Apa perannya di selama ini yang belum pernah terungkap? Yang misalnya Bapak nggak pernah ngomong langsung hal ini sama istri Bapak. Bagaimana Bapak merasa tuh sangat beruntungnya punya beliau dengan apa yang dilakukan
belakangan ini ceritanya istri Bapak ada lagi nonton nih. Pas lagi nonton mau apa Pak? Ya, saya sangat berterima kasih. Istri saya tuh selalu hadir di setiap saya susah atau di setiap saya melakukan kegiatan dan nggak pernah komplain, itu yang penting gitu kan. Ngomong langsung aja, Mama, Bunda. Bun, terima kasih selama ini telah menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan saya. Mudah-mudahan Bunda sehat dan kita terus bisa menuju jalannya Allah dan kita bisa bareng-bareng melakukan kegiatan sosial. Itu aja sih. Mudah-mudahan selalu sehat ya berdua. Ngobrol sama amin, Ibu, amin. Kedepannya nih, ada nggak yang belum dilakuin? Atau juga mungkin masih jadi ambisi atau juga mungkin rencana ke depan? Tadi kan saya bilang gini Mas, saya paling nggak suka menjadikan para lansia ini satu gitu ya. Misalnya di panti asuhan gitu ya, karena kehidupannya ada di sana gitu. Nah sekarang tuh saya sebenarnya pengen gini, saya pengen menciptakan relawan-relawan khususnya ya yang bisa mengajar para lansia ini ngaji, gitu kan, ngikutin dia ngaji, memperbaikin makhrajnya dia, ingin menyempurnakan lah ya. Bahkan saya pernah bikin tulisan ketika saya berada di daerah Jawa Tengah gitu ya, kan masih banyak lansia-lansia yang mohon maaf secara aurat masih terbuka menggunakan kemben dan lain-lain. Ya. Makanya saya punya program yang namanya Hijabin Simbah gitu ya. Oh, Masya Allah. Hijabin Simbah, ya saya ngajak teman-teman, ketika kalian punya gamis 2 atau 3, ayo yang second aja belikan ke saya pasti akan sampaikan ke mbah-mbah itu gitu. Bukan karena mereka gerah atau apa gitu, tapi karena mereka nggak punya gitu loh. Saya pengen nyiptain relawan-relawan yang satu itu. Yuk ini ada satu titik sekitar 75 janda, kalian bisa nggak nuntun mereka untuk belajar ngaji, biar di masa akhirnya itu mereka punya kesempurnaan. Iya. Jadi ngajak para janda ini ketika finish husnul khotimah. Iya. Karena ya hal-hal terbaiknya udah dilakukan di akhir nih kan. Nah ini mungkin di antara yang nonton lebih banyakan kita nih, ada yang memiliki rasa yang sama gitu, ada yang memiliki niatan yang sama gitu ya, keinginan yang sama, tapi masih ragu belum mulai. Kan ada juga tuh, lihat ini gue udah punya rencana kayak gini nih, ini keren banget, tapi nggak mulai-mulai. Nah, ada pesan apa buat mereka? Kebaikan itu harus dipaksa. Harus dipaksakan, karena ketika kebaikan nggak dipaksa, ya maka setan akan terus menggoda kita untuk santai, akan terus untuk masih di dalam tataran wacana dan rencana. Kalau dipaksakan, ketika sekali memaksakan, nah disitulah Allah akan menurunkan kita getaran-getaran ediknya, gitu, getaran-getaran ketagihan dan lain-lain, itu di situ empati kita mulai tercolek, hati kita mulai tersentuh. Nah, karena kita sudah memulai. Jadi kalau misalnya masih dalam tahap wacana, ya itu setan akan terus mengganggu. Masya Allah, ya. Berarti harus dipaksa kan? Diyakinkan ya. Ini sekarang masih banyak ininya gimana, jalanin dulu baru ketahuan. Ya, mulai dari yang terdekat gitu ya. Mulai dari yang terdekat atau mulai dari sekelilingnya dulu. Masya Allah. Oke teman-teman, sebelum kita berpisah, tentunya juga banyak sekali teman-teman yang juga ingin bergerak di dalam kesunyian, maksudnya ingin ikut support di acara di gerakan kebaikan ini tanpa kemudian melibatkan fisik, alias dengan materi yang kita punya, kita secara remote dengan amal-amal cerdas. Teman-teman semua juga bisa dilakukan dan dilaksanakan. Bisa support ke sosial media dari Om Rul, bisa ditanyakan, nanti akan dijelaskan rekeningnya di sana, mau kirim mana segala macam. Mau nggak, silakan. IG-nya apa nih? IG-nya Rul Mustafa. Royal Mustafa. Ya, atau bisa juga ke websitenya Sekolah Relawan. Di sana lengkap informasinya, baik nomor rekening dan aktivitas-aktivitas kita yang saat ini sedang terjadi. Oh begitu. IG-nya ada Sekolah Relawan nggak ada? Ada Sekolah Relawan juga. Sekolah Relawan ya. Oke, teman-teman tinggal dikepoin aja akunnya, buka aja websitenya, cari aja linknya. Insya Allah mudah-mudahan itulah kanal-kanal atau pintu-pintu yang mungkin juga akan mengikut sertakan amal jariah teman-teman ke gerakan kebaikan dari Om Rul Mustafa.
Nih Pak, misalnya nih, saya bilang manggil Pak atau Om nih kata Om Rul, misalnya ada satu momen di mana momen nanti adalah momen terakhir dari Om Rul. Setiap orang pasti akan merasakan itu. Di momen di mana kalau orang ngerasa bahwa oh ternyata ini acara besarnya tuh ini acara besar sekaratul maut, meninggal selesai, ini ternyata yang ditunggu setiap manusia. Kira-kira hal terakhir apa yang mau dilakuin? Atau apa sih yang terakhir ngelakuin ini dulu baru terasa udah semua beres deh gitu? Saya masih punya mimpi mengumrohkan keluarga saya gitu ya. Keluarga dari saya 9 bersaudara. Sampai saat ini saya masih baru mampu mengumrohkan 3 saudara saya gitu kan. Karena saya berharap ketika saya dipanggil Allah, saya sudah bisa mengumrohkan semua saudara-saudara saya gitu. Itu ya simpel sih, saya sebenarnya pengen mereka kembali sama gitu ya. Seperti tujuan ayah ibu saya mengajarkan menjadi orang baik dan terus berada di jalannya Allah gitu kan. Nah, saya pengen itu gitu. Keluarga saya bisa umroh walaupun satu tapi mereka bisa ke rumah Allah gitu. Masya Allah. Aduh, terima kasih nih Om Rul untuk sharingnya, luar biasa, Masya Allah. Ini mudah-mudahan banyak menimbulkan percikan-percikan inspirasi untuk yang menyaksikan. Dan teman-teman Cerita Untung masih banyak ternyata orang-orang yang mereka ini berjalan ya di kesunyian, nggak dengan banyak kamera, cahaya, keviralan, tapi melakukan kebaikan yang Masya Allah sudah sejauh ini. Saya sendiri masih merasa jauh dengan apa yang dilakukan oleh Om Rul seperti ini ya. Dan ini seperti kata Ustadz, pernah ada pesan gitu ya. Kalau waktu kita habis, hidup kita habis di jalan Allah, maka ketika meninggal nanti kita nggak perlu capek-capek menjawab pertanyaan Allah. Karena apa yang kita lakukan di dunia, udah habis jalannya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho. Amin ya Allah. Om Rul dan semuanya akan menjadi wasilah dan juga asbab Om Rul masuk ke surga tanpa hisab. Amin ya Allah. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Jika dirasa ini bermanfaat, silakan monggo di-share ke teman-teman yang lainnya. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.